Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Ya, thank you. Haleluya. Ya, apa kabar semuanya? Amin. Apa kabar? Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah masuk di minggu pertama bulan Desember. Bentar lagi mau akhir tahun. Ya, biarlah menjelang akhir tahun ini kita semakin mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kita break dulu dari eksposisi kitab Roma. Hari ini kita akan belajar tentang liturgi. Sesuatu yang jarang kita bicarakan, kita diskusikan, apalagi di kalangan gereja-gereja karismatik, gereja Pantekosta. Kita jarang sekali belajar tentang liturgi, ya. Bagaimana liturgi itu menjadikan Injil sebagai pusat dari liturgi kita. Ya. Hari ini banyak referensi, khususnya di tempat kita. Kalau kita bicara liturgi, kita bicara kreativitas. Kita bicara sesuatu hal yang kita ubah supaya ibadah menjadi lebih menarik gitu. Tapi seringkali kita lupa bahwa kreativitas, segala sesuatu yang baru, seringkali kita lepas dari esensi ibadah kita. Nah, apa sih arti liturgi itu? Ya, liturgi Kristen adalah pola ibadah yang terstruktur dan teratur, baik yang dianjurkan maupun yang ditetapkan oleh jemaat atau denominasi Kristen untuk menyatakan penyataan diri Allah kepada umat. Itu liturgi. Ya. Oke, ini saya coba alat lama tapi baru saya pakai. Ya. Nah, kata liturgi berasal dari bahasa Yunani, artinya liturgia, yang tersusun dari dua kata leitos, rakyat, dan ergon, pekerjaan. Makna harfiahnya adalah pekerjaan untuk rakyat. Yang kemudian berkembang menjadi pekerjaan publik atau pelayanan publik. Ya. Kalau kita bicara liturgi itu bukan sekedar susunan acara. Susunan acaranya ini, rundownnya seperti ini gitu ya. Ya, itu kira-kira. Nah, apa yang kita pikirkan konsep liturgi di kalangan kita sekarang secara jujur? Kita nggak pernah bahas liturgi. Suatu kali saya melayani di sebuah ibadah gitu, lalu ditanya sama jemaatnya, Pastor, liturginya apa aja ya? Nah, karena dari kalangan gerakan Pantekosta dan karismatik, apa liturgi itu? Saya pikir liturgi itu susunan acara. Oh, habis ini. Gitu. Nah, ada beberapa konsep liturgi yang sering saya dengar dan saya dari kecil ngalamin. Kita kalau ibadah itu nggak usah pakai liturgi, terlalu ini. Pertama, berbahaya karena dapat menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Ya. Karena dapat menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita nggak perlu liturgi. Ada lagi orang yang tidak suka liturgi karena dapat membuat ibadah jadi membosankan. Kalau liturgi itu ibadahnya membosankan. Nanti pendetanya ngomong apa, jemaatnya ikut gitu. Ya, jadi nggak suka dengan liturgi. Ada lagi yang bilang liturgi tidak terlalu penting karena hanya berdasarkan tradisi gereja zaman dulu. Gereja kuno itu pakai liturgi. Kalau gereja modern nggak penting liturgi. Lalu ada lagi berpikiran seperti ini. Oh, penting liturgi.
Liturgi juga memuridkan atau membentuk kita. Atau liturgi juga disukai karena menyediakan struktur dalam ibadah. Ada lagi yang bilang liturgi itu sangat esensi. Ibadah kalau nggak ada liturgi itu bukan ibadah. Jadi kita ada di tengah-tengah kondisi gerakan gereja yang punya konsep liturgi. Kalau saya bilang ini spektrum liturgi masing-masing kita berbeda. Nah, makanya kita perlu belajar apa sebenarnya yang dimaksud dengan liturgi. Apakah Alkitab mengajarkan soal liturgi? Kalau kita bicara tentang kekristenan, kita harus kembali ke Alkitab. Apakah Alkitab mengajarkan soal liturgi? Kolose 3 ayat 15 sampai 18. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur, seseorang akan yang lain dan sambil dengan menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kalau kita bilang, oh di gereja kita nggak ada liturgi, ya itulah liturgi kita. Liturgi itu seperti gini, kalau kita bangun tidur apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu adalah liturgi kita. Liturgi itu apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita kerjakan menjadi suatu kebiasaan, itulah sebenarnya liturgi kita. Nah, bagaimana liturgi kita di dalam ibadah? 1 tahun kita punya 52 minggu. Kita ibadah raya cuma 52 kali. Senin sampai Sabtu, orang tua kita bisa berkhotbah dengan kita. Sekolah berkhotbah dengan kita. Teman-teman kita, teman-teman hangout kita, itu berkhotbah dengan kita. Medsos kita itu berkhotbah setiap hari dengan kita. Pertanyaannya apa yang mereka khotbahkan? Lalu kita berpikir, oh kalau di gereja kurang lebih kita pujian penyembahan 30 menit, setelah itu firman. Saya itu kalau ibadah cuma mau dengar firman Tuhan. Nanti puji-pujian nanti aja. Saya mau dengerin firman Tuhan, makanya datang saya terlambat. Menganggap pujian gak penting. Seringkali kita menganggap pujian gak penting, kita datang terlambat. Ya, kita seperti kayak nonton bioskop. Oh ini masih iklan ini. Paling masih iklan, bentar lagi masih iklan ini film-film. Gitu. Nah seringkali kita menganggap sebuah ibadah seperti itu. Kenapa kamu datang terlambat? Aduh pujiannya aku gak cocok di hak ini. Kurang memberikan waktu untuk berbahasa lebih banyak misalkan. Atau lagunya tidak menyayat hati. Lagunya itu gitu-gitu terus. Makanya saya malas datang untuk puji-pujian. Saya ingin dengar firman Tuhannya aja. Jadi membuat ibadah datang terlambat. Sesuatu hal yang biasa. Kalau kita bicara liturgi dari awal itu sudah Tuhan menyatakan dirinya waktu WL bilang, mari kita siapkan hati kita. Ya. Makanya di Natal kemarin kita coba waktu awal ada ayat votum. Dari awal sudah diberitakan firman. Supaya kita siap menerimanya. Kenapa? Karena setiap hari kita di luar sana, kita hanya beribadah hari Minggu. Ya, apalagi kita jarang baca Alkitab. Khotbah di luar begitu masuk di dalam kehidupan kita sehingga mempengaruhi kehidupan kita. Makanya kita perlu beribadah, menyiapkan diri dari awal untuk menerima firman. Liturgi menjadi sangat esensial dalam ibadah. Dia itu seperti spiritual formation. Liturgi menjadi sarana pembentukan spiritual. Liturgi mendewasakan iman karena pemuritan terjadi bukan pada khotbah saja.
Jadi kita berpikir, oh kita dengar firman, terjadi pemuritan, kita ngerti firman. Pada waktu kita dengar khotbah, kita lewatkan dari awal. Saya memperhatikan orang-orang yang, karena saya juga dulu suka datang terlambat. Datang terlambat, doa berkat belum selesai sudah pulang. Tidak menyelesaikan ibadah utuh. Takut macet, mau pergi makan sudah jamnya, yang khotbah kelamaan. Banyak alasan kita meninggalkan ibadah, padahal kita ibadah raya dalam 1 tahun cuma 52 minggu. Lalu kita berpikir, oh yang penting kan firman Tuhan. Kita lupa dari awal, Tuhan sedang memanggil kita di dalam ibadah. Nah, James K. S. Smith ini seorang teolog, dia bilang begini, ibadah Kristen harus kita lihat secara esensial sebagai sebuah kontraformasi terhadap liturgi-liturgi yang membuat kita tenggelam setiap hari. Ya. Beberapa hari lalu saya marah sama anak saya, ini kan lagi UTS. Lagi UTS, waktu hari pertama dia pulang, ceria. Wah, aku dapat 89 apa 90 gitu. Dia cerita soal nilainya. Hari kedua saya ke Kalsel. Kemarin Jumat baru saya tanya lagi, gimana hasil ulangan? Jangan marah ya. Mati-mati kamu dapat berapa? Liturgi di luar sana bicara tentang nilai, gimana sekolahmu, gimana keberhasilanmu, gimana pencapaianmu, apa yang sedang engkau kerjakan hari-hari ini, gimana keluargamu, gimana usahamu, pekerjaanmu. Itu liturgi yang membuat kita tenggelam setiap hari. Praktek-praktek budaya yang secara diam-diam menangkap hati kita. Dan mengarahkan kita kepada versi dunia yang palsu tentang sebuah kehidupan yang baik. Inilah mengapa ibadah merupakan jantung dari sebuah pemuritan. Jadi ibadah itu adalah jantung dari sebuah pemuritan. Kita tidak dapat melawan kekuatan liturgi dari budaya di sekitar kita dengan pemahaman intelektual kita. Kita tidak dapat mengkalibrasi ulang hati kita hanya dengan pendekatan top down, kepala ke hati. Orientasi hati menjadi pendekatan bottom up, dari hati ke kepala melalui formasi dari kebiasaan-kebiasaan kita. Apa yang kita buka, scroll di medsos kita, itu berkhotbah kepada kita. Sadar atau tidak, setiap ibadah gereja memiliki liturgi. Pertanyaannya adalah, apakah dasar struktur liturgi ibadah gereja? Apakah berasal dari firman Tuhan atau sekedar budaya, preferensi? Kita dulu awal-awal bikin gereja ini, kita berbasis efektif dan efisien. Sepertinya keren. Tapi cek di Alkitab, apakah ada? Kita pikir dengan kreativitas kita, murni pemikiran kita sedang mengerjakan sesuatu yang besar untuk Tuhan. Suatu kali saya sempat share ke tim pastoral, saya mengikuti program intensif. Lalu ada seorang hamba Tuhan bule, ya hamba Tuhan bule, sudah 15 tahun di Indonesia. Anaknya yang pertama sekarang sudah umur 22 tahun, gagal jantung. Tahun depan ini mau cangkok jantung.
Anaknya yang nomor 4 itu Down syndrome, umur 10 tahun, seperti anak umur 4 tahun. Lalu di acara itu dia ngajar tentang ibadah. Lalu si bule ini, anaknya ya namanya bule ya, umur 10 tahun namanya Owen, dia jalannya kayak gini. Pokoknya tidak seperti anak umum pada umumnya. Lalu si bapak main ukulele. Nyanyi lagu bahasa Inggris, This is the day. Hari ini harinya Tuhan. Dengan anak yang seperti itu. Tanpa kreativitas yang tinggi. Tidak ada hingar-bingar musik. Hanya ukulele. Pada saat dia nyanyi, hati saya langsung hancur. Kita pikir dengan kreativitas yang tinggi, yang hebat, permainan musik yang luar biasa. Mendatangkan hadirat Tuhan. Dia cuma nyanyi, This is the day. Hari itu kami semua, hampir semua yang ikut, kita semua dalam penyembahan, kita hanya bisa menangis. Dia nyanyi seperti anak, memang gak normal gitu. Dia nyanyi apa adanya, dia tampil. Budaya apa yang sering kita bawa ke dalam gereja? Bahkan kultur kita bawa masuk. Yang harusnya dari dalam kita bawa keluar. Loh kalau gitu gak boleh kreatif dong. Boleh. Tapi semua harus kembali kepada firman Tuhan. Ya. Kita tetap harus kreatif karena kita hidup di budaya yang semakin kreatif. Tapi kita perlu liturgi kita. Kehidupan kita kembali ke firman Tuhan yang menjadi pusat yang utama. Ya. Saya cari foto yang paling bagus ya, ini yang saya dapat yang bisa saya screenshot ya. Mengapa liturgi ibadah? Ya, ada di awal tuh namanya call to worship, panggilan beribadah. Ya, tadi WL mari kita siapkan hati, itu panggilan. Kita anggap remeh panggilan ibadah, call to worship dalam ibadah kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang mungkin terlambat, yang atau mungkin sengaja membiasakan terlambat, atau memang entahlah. Gitu. Atau minggu ini memang terlambat karena seperti ini, is okay. Tapi mari kita melatih bahwa setiap dari awal Tuhan sudah memanggil kita untuk menyembah Dia. Ada namanya call to worship. Makanya waktu Natal kemarin kita coba ada ayat fotum. Ayat itu adalah ayat panggilan kita untuk menyembah Tuhan. Call to worship. Lalu nanti ada confession of sin. Ada assurance of pardon, ada salvation, the gospel, ada benediction. Benediction ini doa berkat. Nanti kita akan belajar sama-sama. Ya, kenapa doa berkat menjadi penting? Bukan sekedar supaya pulang tidak kecelakaan. Bukan. Makanya kamu sih tadi pulang terlalu cepat, makanya kamu ditabrak tadi. Bukan sekedar itu benediction. Ada doa yang kuat di sana. Nah hari ini kita akan belajar namanya call to worship. Mana ini? Ya pertanyaannya gini. Di Alkitab ada gak sih kita bicara tentang ini semua, tentang liturgi ini semua. Nah Tuhan memanggil Musa melalui semak berapi di padang gurun di Keluaran 3. Yang pertama Musa dipanggil. Di situ ada call to worship. Lalu Musa sadar akan dosa. Ada confession di situ. Dia bilang tinggalkan kasutmu. Tanah itu kudus. Kamu harus lepaskan kasutmu. Lalu ada firman Allah menyatakan rencana penyelamatannya. Ya, lalu ada respon. Mari. Musa bergumul, siapakah aku ini? Lalu ada pengutusan, benediction. Nah kita akan belajar hari ini, kita akan belajar call to worship. Kita dipanggil untuk menyembah. Ya,
Jadi kalau ibadah dari awal itu sudah ada berkatnya. Bukan soal mengikuti selera kita. Oh di sini nyanyinya kurang. Misalkan seperti saya bilang tadi, karena ada beberapa yang saya ajak ke sini. I'm sorry, saya nggak bisa join di sini karena pujiannya tidak memberikan Roh Kudus bekerja lebih bebas karena tidak memberikan waktu misalkan untuk berbahasa roh lebih banyak. Saya cuma mau bilang kita datang untuk menyembah Tuhan, bukan memuaskan emosi kita. Bukan memuaskan emosi kita. Kita datang ke sini, kita mau menyembah Dia. Ya. Memang unik-unik setiap gereja. Ada yang macam-macam ya, lagunya apa segala macam, tata cara ibadahnya terserah. Itu silakan dikreasi. Tapi ada 4 poin ini yang penting, yang harus kita kerjakan di dalam peribadatan kita. Makanya sebagai WL, melakukan call to worship, benar-benar mengajak bahwa dia diutus untuk memanggil jemaat Tuhan, dipanggil untuk nyembah Tuhan. Lalu apa arti dari dipanggil menyembah? Lalu kita akan belajar mengapa kita dipanggil untuk menyembah. Lalu kita belajar bagaimana kita dipanggil untuk menyembah. Dan kapan kita dipanggil untuk menyembah. Oke, kita baca di Mazmur 147 ayat 1 dan ketiga terlebih dahulu. Ayat yang pertama, haleluya. Saya suka orang Pantai Kosta, hamba-hamba Tuhan, WL kalau ngomong haleluya yang pertama. Kita akan belajar ini, haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. 10-12. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ayat 12. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Kita baca lagi 18 dan 20. Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ditutup lagi dengan haleluya. Orang Pantai Kosta, haleluya. Ketemu haleluya. Ya. Nah, kita dipanggil untuk melakukan apa? Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Haleluya, itu pujilah Tuhan. Panggilan untuk menyembah. Ini bahasa kata haleluya itu halal and Yahweh. Ini 2 kata dasar menjadi haleluya. Apa itu haleluya? Yang pertama adalah halal, berarti bermegah, berbangga, menyandarkan identitas. Yahweh adalah nama Allah perjanjian, the covenant keeping God. Kata ini menyiratkan panggilan supaya kita berhenti, bermegah pada hal-hal lain di dunia ini. Dan bermegah hanya pada nama Tuhan. Itu kata haleluya.
Kalau kita bicara haleluya, kita stop bermegah dengan pencapaian kita. Kita stop bermegah dengan prestasi kita. Itu kata haleluya. Bermegahlah kepada Tuhan. Bukan bermegah kepada apa yang kita kerjakan, apalagi kepada dunia-dunia ini. Mungkin kita bermegah kepada barang-barang kita yang kita punya, pencapaian kita. Stop. Haleluya bicara stop bermegah pada dirimu. Mari bermegah kepada Tuhan. Itu kata haleluya. Makanya kalau dalam ibadah jangan stop mengatakan haleluya. Kita belajar mengatakan haleluya. Kita berhenti kepada hal-hal yang dunia. Kita mau bermegah kepada Tuhan kita. Itu haleluya. Sering kan hamba Tuhan bilang, ada haleluya. Apa artinya? Stop bermegah pada dunia, isi dunia yang fana ini. Stop. Mari kita bermegah kepada Tuhan. Semua orang pasti bermegah dalam sesuatu. Bermegah dalam prestasi kah? Bermegah dalam kekayaan kah? Bermegah dalam relasi. Aku backingannya kuat. Foto sama gubernur, sama presiden posting foto. Atau kita bermegah sama moralis kita. Saya ini orang baik. Saya ini suka memberi dibanding yang lain. Aku lebih baik dari dia. Kita secara tidak langsung bermegah sama moralitas kita. Itu sebabnya kita perlu dipanggil. Kita berhenti dari bermegah dalam ini semua. Panggilan untuk menyembah, momen di mana Tuhan berkata, lihatlah jiwamu yang sedang menggenggam hal-hal yang fana. Lepaskanlah itu dan sandarkanlah kemegahanmu kepadaku. Saya ingat saya masih kecil tuh, pernah sudah datang ibadah, akhirnya pulang lagi. Lupa kompor dimatiin. Pulang, padahal sudah dimatiin kompornya. Kita ibadahnya masih ingat rumah harta kita. Kayaknya belum matiin kompor tuh tadi, masak belum matiin. Buru-buru pulang, ternyata udah mati. Jadi panggilan untuk menyembah dalam ibadah. Itu adalah momen Tuhan berkata, lihatlah jiwamu yang sedang menggenggam hal yang fana itu. Lepaskan. Lepaskan. Makanya seringkali kan WL, mari kita lepaskan sejenak segala beban masalah kita. Kita mau fokus datang menyembah Tuhan. Ajakan untuk menyembah. Sandarkanlah kemegahan itu kepadaku. Ya. Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Ya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Bukankah ini yang sering kita lakukan? Bermegah dengan apa yang kita punya. Bermegah dengan apa yang kita lakukan. Ya, Yeremia 9 ayat 23 bilang begini. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah dengan kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah
karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setianya, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Tuhan gak perlu kemegahan kita. Jadi apa maksud dari calling to worship? Menata ulang kemegahan kita. Mau enggak kita menata ulang kemegahan kita ini? Setiap hari khotbah-khotbah masuk dalam kehidupan kita. Senin, belum lagi bos kejar target, marah-marah. Berkhotbah lagi sama kita. Prestasi, pencapaian. Kita mampu enggak, pengakuan enggak? Kalau kita berhasil mencapai apa yang dikatakan orang, berarti kita mendapat pengakuan. Itu liturgi yang masuk setiap hari dalam kehidupan kita. Waktu hari Minggu, waktu calling to worship, Tuhan bilang, ayo tata ulang yuk kemegahan kamu. Mengapa dipanggil? Sungguh bermazmur bagi Allah, kita itu baik, Dia indah dan layak. Di NIV layak di sini tuh fitting, pas. Pas, seperti kalau ada anak-anak main puzzle itu. Ya, main puzzle ini ada gambar besar, lalu ada puzzle, dihambur kita suruh pasang. Nah itu pas itu, harus pas supaya gambarnya, puzzle-nya sesuai dengan contoh gambarnya. Pas. Pas, kenapa? Karena Allah layak disembah dan Dialah sumber segala kebaikan dan keindahan. Ketika kita memuliakan ciptaan, apa yang kita kejar tadi itu, hasilnya akan sementara dan menjerat kita. Namun saat kita memuliakan Sang Pencipta, melihat Dia indah, kita menemukan kepuasan sejati yang tidak bisa diambil dari kita. Bapak Ibu Saudara yang pergi berlibur, ya, yang suka ke pantai, saya suka pantai. Kalau ke Bali itu dulu, saya waktu dinas di Bali itu setiap weekend, saya selalu duduk di belakang Discovery Mall itu, duduk ngeliat pantai sampai malam. Cuma melihat. Padahal pemandangan itu gak bisa bayar cicilan saya, ya kan? Gak bisa loh lihat pemandangan bayar cicilan, malah kita keluarkan uang. Ya kita harus beli minum, kita harus bayar parkir, kita duduk mesti pergi dari rumah ke sana, duduk menikmati pemandangan. Hari Sabtu pagi sudah main di Pantai Sanur, main kano gitu sampai siang lihat pantai lagi. Kita menghabiskan sumber daya untuk hanya melihat keindahan. Padahal keindahan tadi tidak menyelesaikan masalah kita. Tidak bisa bayar cicilan kita. Tapi kenapa kita mencari keindahan? Ya. Karena seringkali walaupun cuma sebentar, kadang-kadang keindahan melalui ciptaan tangan Tuhan bisa memberikan sedikit refleksi dalam kehidupan, rileks dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu berlibur. Tidak salah untuk berlibur. Menikmati berkat Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kita ngelihat Tuhan? Apakah Tuhan itu berguna atau indah? Apakah kita melihat Tuhan itu berguna? Saya mau naik karir, saya perlu Tuhan. Karena Tuhan bisa menaikkan karir saya. Saya perlu Tuhan karena Tuhan berguna untuk bisnis saya.
Apakah Tuhan itu berguna untuk pendidikan saya? Semakin saya rajin ibadah, Tuhan tolong nilai-nilai saya. Apakah kita melihat Tuhan itu berguna? Atau kita melihat Tuhan itu indah? Kalau kita melihat Tuhan itu berguna, salah seorang ateis dia bilang begini, kalau kamu melihat Tuhan itu berguna, sebenarnya kamu lebih jahat daripada saya yang orang ateis. Karena kita sedang memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Tapi apakah kita melihat Tuhan itu indah? Bukan hanya berguna. Kalau kita sibuk mengejar Tuhan yang berguna, begitu apa yang kita mau Tuhan gak jawab, kita pasti akan ninggalkan Tuhan. Bahkan kita menghujat nama Tuhan. Fitting, pas kita diciptakan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Kalau tidak menyembah Tuhan, pasti kita akan menyembah sesuatu yang lain. Uang, cinta, prestasi, pengakuan, penerimaan, dan semua yang lain itu akan menghancurkan kita. Makanya panggilan untuk menyembah itu dia perlu fitting, dia perlu pas. Kalau gitu apakah Tuhan itu narsis? Sehingga Tuhan butuh disembah dan dimuliakan. Kenapa sih harus nyembah Tuhan? Kayak Tuhan itu narsis aja. Kayak dia minta disembah, kayaknya dia haus untuk dipuji-puji gitu. Apakah kita berpikir seperti itu? Kenapa sih kita harus nyembah Tuhan? Apakah Tuhan itu narsis? Tuhan tidak membutuhkan penyembahan kita sebenarnya untuk menambah sesuatu bagi dirinya. Enggak. Allah Tritunggal sudah mulia dan sempurna sejak kekekalan. Kemuliaan Allah adalah kebaikan kasih Allah bagi manusia. Makanya dia layak disembah karena dia punya kebaikan yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Itu sebabnya kita perlu dan harus menyembah Tuhan. Bukan karena Tuhan narsis. Dia gila hormat. Kita yang gila hormat. Ya. Di luar kemuliaan Allah, yang ada hanya kekosongan, kehampaan, pada akhirnya kebinasaan. Memuliakan Tuhan adalah undangan kasih, bukan tuntutan egois. Jadi waktu kita datang ibadah, kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Sebabnya kita perlu menyembah Dia. Karena selain Dia, kita pasti kosong. Kita akan hampa. Ya, seperti renungan Natal kemarin. Ya, kita mencari terus kebahagiaan itu. Padahal khawatir akan terus kita rasakan. Lalu yang ketiga, bagaimana kita dipanggil? Ya, Mazmur 140 ayat 10, ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Kenapa bicara kuda? Kuda zaman dulu, sekarang juga. Mungkin sekarang ada kuda jingkrak Ferrari. Dulu orang yang punya kuda itu sangat kaya. Ya, Tuhan tidak tertarik dengan kekuatan manusia. Kekayaan manusia, tidak. Tetapi Tuhan senang
kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Hesed, kasih setia. Ya, arti dari kata gereja kita itu hesed, kasih setia Tuhan. Ya, yang Tuhan inginkan bukan kehebatan, bukan pencapaian, bukan performa, bukan moralitas, namun hati yang bersandar kepada kasih setianya. Hati yang bersandar kepada hesetnya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Heset, kasih yang tak tergoyahkan. Kasih setia perjanjian tidak tergantung pada performa dan kekuatan kita. Tidak. Meskipun kita jatuh, kita salah, Tuhan tidak pernah berubah kasih setianya di dalam kehidupan kita. Saya itu suka ya melihat jemaat-jemaat yang baru nikah gitu ya. Caption-captionnya, postingannya itu, aduh, membuat iri kadang-kadang gitu ya. Suamiku cilah gitu kan. Romantis, posting, ada lagi yang berangkat posting berdua di pesawat, posting gitu. Happy banget gitu ya. Seolah kita mau bilang, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, kan gitu ya. Ya kan? Kayaknya, you are my world, engkaulah duniaku gitu ya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kita semua akan saling meninggalkan. Entah waktunya kapan. Kalau kita bilang sama pasangan kita, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Botek ini. Entah siapa yang dipanggil duluan nanti. Ya, tapi Tuhan benar-benar kasihnya tak tergoyahkan. Dia benar-benar tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun kita. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hanya Tuhan yang mampu. Never will leave you, never will I forsake you. Hanya Tuhan yang bisa. Manusia pasti akan ada waktunya. Karena kita akan saling meninggalkan. Karena Allah telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu sebabnya kita pas menyembah Tuhan. Kenapa? Karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kita nyembah karir akan meninggalkan kita. Kenapa? Karena ada masa pensiun. Kenapa enggak ibadah lagi? Waduh, sekarang aku sibuk kerja. Usahaku semakin besar. Aku enggak punya waktu lagi, pastor. Ditambah lagi tagihan banyak. So hari Minggu aku harus kerja. Kenapa? Karena waktu aku kerja hari Minggu banyak pelanggan datang. Waktu kita nyembah bisnis kita, suatu saat bisnis kita akan meninggalkan kita. Ya tetap kita kembali ke Tuhan, Tuhan akan terima. Tapi kadang-kadang ya begitu. Sering kali saya ketemu orang susah, rumah tangganya lagi sulit, ekonomi lagi sulit. Datang ke rumah, tolong kau doakan, bla bla bla, kasih wejangan. Begitu diberkati, hari ini muncul pun enggak. Mungkin kita bilang, saya nggak nyembah karir saya. Saya nggak nyembah keluarga saya nggak nyembah uang saya nggak nyembah bisnis saya. Iya mungkin omongan kita. Tapi hati kita.
Karena yang fana ini pasti akan meninggalkan kita. Sebabnya kita perlu nyembah Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. The Lord will receive me. Tuhan akan selalu menerima kita. Ada lagi, kenapa enggak ibadah? Aduh, aku malu. Hidupku enggak becus-becus amat. Siapa yang becus? Ya, kita bulan Desember. Kalau minggu ini disebut minggu Advent. Yesus Kristus lahir di tempat yang paling hina. Diabaikan. Diterbengkalaikan. Bau binatang yang busuk. Supaya kita bisa diterima. Bahkan kita sering menghabiskan uang kita. Supaya orang bisa nerima kita. Di salib, Yesus menanggung pengabaian yang seharusnya kita tanggung. Waktu kita memandang salib Kristus, yang paling indah dan mulia, menjadi hina dan buruk rupa, supaya di dalam Dia kita yang hina dan buruk menjadi indah. Injil memampukan kita untuk menyembah. Karena kita tidak lagi melihat Tuhan itu berguna. Namun melihat Dia indah. Indah gak sih kita lihat Tuhan? Karya penebusan itu yang paling indah. Kasihnya, hesetnya tidak pernah tergoyahkan. Itu keindahan Injil. Itulah keindahan Kristus. Yang perlu kita lihat setiap minggu, setiap hari kita melihat keindahan ini. Yang keempat, kapan kita dipanggil? Menarik ini. Ia memberikan firman-Nya kepada Yakub. Bersyukur nih yang namanya Yakub ini. Tuhan jelas loh. Ngomong firman-Nya kepada Yakub. Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Padahal Yakub itu sama seperti kita. Yakub selalu mengejar berkat dan pengakuan. Bahkan dari bapaknya dia rela nipu bapaknya, dia pakai bulu palsu seperti dianggap Esau. Karena dia tahu berkat sulung itu, dia mau cari berkatnya. Dari pamannya, dari saudaranya. Sampai suatu malam dia bergumul dengan Tuhan sendiri dan berkata, aku tidak melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Dia tahu berkat-berkat yang dia sudah minta-minta itu tidak akan pernah cukup. Makanya waktu dia bergumul sama Tuhan, dia masih minta, Tuhan aku tidak akan melepaskan engkau sebelum Tuhan sendiri yang memberkati aku, kata Yakub. Yakub bicara tentang kita semua. Bangsa Israel yang keras tengkuk, ya, yang keras kepala, mencari pengakuan, mencari penerimaan orang. Makanya Tuhan berfirman kepada Yakub. Kalau saya boleh pakai, Tuhan sedang berfirman kepada kita. Yang hari ini haus pengakuan. Yang hari ini kita haus penerimaan. Yang merasa kita lebih baik daripada orang lain. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tinggi, Tuhan tidak pernah bertata di atas orang yang hati yang hebat. Tuhan tidak suka bertata di atas hati yang penuh dengan prestasi. Enggak, Tuhan bertata di atas hati yang hina dan hati yang hancur. Tuh, Tuhan bertata di atas hati seperti itu. Suatu kali saya di Surabaya tahun 98-99,
Karena di kos saya itu banyak dari Maluku, orang Maluku Tenggara. Jadi karena waktu itu belum ada motor, jadi kami kemana-mana naik beca. Naik beca. Jadi teman saya ini, kita dari terminal Beratang itu ke kos itu. Pas motor tahu ya terminal Beratang gitu ya. Terminal Beratang. Lalu teman saya bilang gini, Pak Piro, dia bilang kayak gitu. Tukang beca ini jawab, 3.000 wae. Teman saya dengan PD-nya, wis Pak, ojo 5.000. Ya senang dong becanya. Becanya kasih harga 3.000. Teman saya nawar 5.000. Senang beca. Oh ayo. Diantar. Cek. Tapi sering kali tau gak. Bahasa kita dengan sorga gak nyambung. Sama seperti kayak teman saya tadi. Kita sibuk mungkin cari karunia bahasa, roh karunia macam-macam. Kita cari itu semua. Kita berusaha kelihatan rohani dengan melakukan aktivitas rohani. Padahal sorga hanya ngerti satu. Dia mengerti bahasa air mata. Hati yang hina. Hanya itu yang Tuhan ngerti. Itu bahasa yang Tuhan ngerti. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu kita mulai merasa lemah, kita nggak kuat, kita tahu kita rapuh. Masalah yang sedang kita hadapi sepertinya berat. Saya nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Sorga hanya tahu tetesan air mata. Itu yang sorga ngerti. Gak ada bahasa yang lain. Makanya waktu kita datang, bawa semuanya. Waktu kita dipanggil untuk menyembah, dari awal ibadah kita sudah di call to worship. Kemegahan kita tinggalkan. Segala susah payah kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Memang masalahnya belum akan selesai. Tapi hatimu mempunyai sudut pandang yang lain. Waktu engkau Tuhan, aku bikin salah Tuhan. Aku bikin dosa. Aku banyak bikin kesalahan. Sebabnya dari awal panggilan ibadah begitu kuat dalam kehidupan kita. Segala yang Yakub cari hanya ada tersedia di dalam Tuhan. Semua yang kita cari hanya ada di dalam Yesus. So, ibadah setiap minggu adalah perjalanan iman, pemuritan. Liturgi mingguan adalah cara Tuhan melatih kita sedikit demi sedikit sampai hidup kita dan hati kita berakhir dengan penyembahan. Jadi liturgi menjadi sangat penting. Spiritual formation. Saya undang pemain musik. Ya. Mungkin Pastor Morton bisa main bass. Ini menjadi pertanyaan reflektif untuk kita semua. Apa yang menjadi kemegahan kita? Maukah kita bermegah di dalam kasih Tuhan? Apakah hari-hari ini kita melihat Tuhan itu berguna? Atau kita melihat Tuhan itu indah? Apakah kita mengakui bahwa kita lemah seperti Yakub, namun Tuhan tetap peduli, namun tetap dipanggil Tuhan dalam berjalan seumur hidup kepada penyembahan sejati? Apakah kita ibadah hanya sekedar rutinitas?
atau sadar Tuhan sedang membentuk hati kita. Liturgi bukan sekedar urutan, tapi undangan kasih untuk memusatkan hidup kita kembali kepada Injil. So, jangan suka terlambat ibadah. Karena semenjak awal, panggilan sudah begitu kuat di dalam kehidupan kita. Dari awal, berkat Tuhan begitu besar. Panggilan ibadah begitu agung. Kata haleluya itu meninggalkan kemegahan kita. Kita mau bermegah hanya di dalam Kristus. Untuk para pemimpin pujian, untuk jemaat Tuhan, mari bangun hidupmu dengan liturgi yang Tuhan ajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama.